Di tengah hiruk-pikuk persiapan pemilu, ada sebuah cerita yang seringkali tak terlihat di permukaan, yaitu kisah tentang idealisme yang diuji oleh realitas politik yang kejam. Ini adalah kisah tentang Budi, seorang calon pemimpin yang tulus, yang harus belajar dengan cara yang pahit, bahwa tidak semua senyuman dan pujian datang dari hati yang tulus. Di sebuah panggung sederhana yang didirikan di sudut pasar, Budi, dengan mata berapi-api dan suara yang menggetarkan, menyampaikan visinya untuk masa depan yang lebih baik. Pidatonya penuh dengan harapan dan janji-janji perubahan yang tulus. Di barisan depan, Siska dan Rahmat, dua orang kepercayaannya, bertepuk tangan paling kencang. Setiap kali Budi berhenti sejenak, mereka akan meneriakkan pujian, "Luar biasa, Pak Budi, pemimpin sejati." Tepuk tangan mereka seolah menjadi musik pengiring yang meyakinkan Budi bahwa jalannya sudah benar. Budi, yang hatinya masih polos dalam dunia politik, merasa mendapatkan dukungan paling murni yang bisa ia harapkan. Seiring berjalannya waktu, Siska dan Rahmat mulai memainkan peran mereka sebagai penasihat ahli. Mereka terus-menerus mengusulkan program-program kampanye yang terdengar megah, namun sangat mahal. "Pak, kita harus pasang baliho di setiap persimpangan utama," usul Siska suatu hari. "Dan kita perlu menggelar konser besar untuk menarik massa," tambah Rahmat. Mereka meyakinkan Budi bahwa citra adalah segalanya dan investasi besar ini mutlak diperlukan untuk meraih kemenangan. Terbuai oleh janji-janji manis dan percaya penuh pada timnya, Budi tanpa ragu menyetujui setiap proposan, menguras tabungan pribadinya demi mendanai kampanye yang ia yakini akan membawa perubahan. Namun, di balik layar, uang yang seharusnya digunakan untuk baliho dan acara rakyat itu mengalir ke kantong pribadi mereka. Siska dan Rahmat mulai menikmati gaya hidup mewah, makan di restoran bintang 5, dan memamerkan barang-barang bermerek di media sosial mereka. Sementara itu, Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Dana kampanyenya menyusup dengan kecepatan yang tidak wajar, namun hasil di lapangan sama sekali tidak sebanding. Laporan keuangan yang disajikan Rahmat selalu tampak rapi, tetapi intuisi Budi mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Keraguan dalam hati Budi semakin membesar hingga ia tak bisa lagi mengabaikannya. Ia memutuskan untuk melakukan sebuah tes, sebuah pertaruhan terakhir untuk menguji kesetiaan orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah rapat tim yang tegang, Budi memasang wajah paling muram yang ia bisa. Dengan suara berat, ia mengumumkan, "Teman-teman, dengan berat hati saya harus sampaikan, seluruh dana pribadi saya telah habis. Kampanye ini mungkin harus kita hentikan." Hening sejenak. Kemudian, topeng Siska dan Rahmat seketika retak. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum dukungan berubah pucat pasi. Tanpa menunggu lama, Siska angkat bicara dengan alasan keluarga yang mendadak. Tak lama kemudian, Rahmat menyusul, mengarang cerita tentang tawaran pekerjaan lain yang tidak bisa ia tolak. Satu persatu, mereka menyatakan mundur, meninggalkan Budi sendirian di tengah ruangan rapat yang terasa semakin dingin dan luas. Kini, di markas kampanyenya yang sepi, Budi terduduk lesu di antara tumpukan poster dan spanduk yang tak lagi berarti. Kepahitan pengkhianatan terasa menusuk hingga ke tulang. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh para penjilat yang hanya melihatnya sebagai mesin uang. Namun, di titik terendahnya, sebuah kesadaran baru justru lahir. Ia bangkit, menatap bayangannya di jendela yang gelap. Ia tidak akan menyerah. Ia akan memulai kembali dari nol. Namun kali ini dengan caranya sendiri. Tanpa kemewahan, tanpa panggung besar, dan tanpa para penjilat. Video ini ditutup dengan pemandangan Budi yang duduk bersila di teras rumah seorang warga, mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar, membangun kembali dukungannya, satu persatu, dengan ketulusan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati tidak dibangun di atas panggung megah, melainkan di hati rakyat.